Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang Symbolic Experiential. Silahkan mendengarkan. Nama aku Niaya Cita Ayuridani. Di sini aku akan menjelaskan tentang Symbolic Experiential Family Therapy. Apa sih Symbolic Experiential Family Therapy itu? Nah, teknik ini itu dikembangkan pada tahun 1960 yang dipelopori oleh Charles Whittaker dan Virginia Satir. Nah, pada proses konseling, konselor itu menggunakan terapi ini dengan komunikasi-komunikasi yang hangat, terus memberikan simbolik-simbolik empatik, dan memberikan pengalaman yang secara emosional dengan penuh, agar si konseling itu bisa memahami dan mendalami suatu masalah yang ada di keluarga. Ini berlandaskan tentang teori humanistik. Teori humanistik itu ada apa aja sih? Nah, fokusnya teori humanistik itu ada pengalaman emosional, ada pengalaman kreativitas, dan ada pengalaman spontanitas. Nah, dan dengan pengalaman yang lain yang lebih berpotensi, yaitu dengan seseorang yang mengalami permasalahan dan bisa menyelesaikan masalah pada saat itu juga. Terapi ini itu berfokus pada perasaan dan pengalaman seseorang, yang dimana terapi ini konselor itu membantu secara mendalam dengan emosional penuh yang didukung agar si konseling itu bisa memberikan ekspresi penuhnya dengan keluarga, dan selain itu mereka bisa memahami diri dan mendalami masalah yang mereka alami pada saat itu juga. Baik, perkenalkan, nama saya Novira Datul Ais dari kelompok 2 keluarga. Di sini saya akan mau melanjutkan penjelasan materi dari tugas kelompok yang bagian tujuan Symbolic Experiential Family Therapy yang disebut dengan SEF. Nah, menurut Cornell, Mitter dan Whittaker pada tahun 1993, tujuan utama Symbolic Experiential Family Therapy atau disebut dengan SEF adalah untuk memperkaya, memperluas, dan mengubah dunia simbolik keluarga. Nah, dunia simbolik di sini berarti cara anggota keluarga memaknai diri sendiri, anggota keluarga, dan serta pengalaman yang terjadi dalam keluarga. Nah, di sini tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu memperkaya dunia simbolik keluarga, yaitu terapi membantu keluarga melihat anggota keluarga yang lebih luas dan tidak terpaku pada label tertentu seperti anak nakal atau orang tua yang keras. Dengan begitu, pemahaman antara anggota keluarga menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu memperluas dunia simbolik keluarga yang diajak untuk memahami bahwa perilaku dapat memiliki banyak makna. Misalnya seperti sikap diam anak. Sikap diam anak itu tidak selalu berarti membangkang, tetapi bisa menjadi tanda sedih atau dia itu kayak merasa kecewa begitu. Selanjutnya yaitu yang ketiga itu mengubah dunia simbolik keluarga SEF untuk membantu mengganti makna atau pola pikir yang negatif menjadi yang lebih baik. Maksudnya itu menjadi yang lebih positif melalui pengalaman baru dalam terapi. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya itu agar terciptanya hubungan keluarga yang lebih sehat, komunikasi yang lebih baik, pokoknya hal-hal yang positif, dan bisa membuat lingkungan yang mendukung
perkembangan setiap anggota keluarga begitu. Sekian dari saya, terima kasih, dan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Renavita Skondrina Aisyah. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai konsep dasar dan asumsi pendekatan simbiolik experiential family therapy atau yang bisa disingkat sebagai SAFT. Konsep dasar SAFT adalah pendekatan konseling keluarga yang dikembangkan oleh Carl Whitaker dan Virginia Satir. Pada pendekatan ini, itu lahir dari cabang psikologi humanistik yang sangat menekankan pentingnya pengalaman langsung seseorang dalam proses perubahan. Lalu apa yang dimaksud dengan simbiolik experiential? Kata experiential itu berarti pendekatan ini itu percaya bahwa perubahan sejati dalam keluarga itu tidak bisa hanya datang melalui sebuah pemahaman yang ada di kepala saja, tetapi juga harus benar-benar dirasakan dan dialami secara emosional oleh setiap anggota keluarga. Sedangkan kata simbiolik itu merujuk pada kata simbol yang terbentuk dalam kehidupan keluarga. Dengan cara itu cara keluarga itu memaknai sebuah peristiwa, hubungan, dan pengalaman mereka. Dalam keluarga yang disfungsional, simbol-simbol ini itu cenderung kaku dan tidak fleksibel sehingga menghambat pertumbuhan anggota keluarga. Di sini peran konselor itu membantu keluarga membentuk ulang simbol-simbol tersebut itu menjadi lebih adaptif dan sehat. Yang unik dari SIFT dibandingkan pendekatan lain itu adalah caranya yang sangat kreatif. Pendekatan ini itu menggunakan humor, permainan, ekspresi nonverbal, spontanitas, bahkan melibatkan asisten terapis dalam proses sesi konseling. Tujuannya itu bukan sekedar hanya menyelesaikan masalah yang tampak di permukaan, tetapi itu membantu keluarga itu memahami bagaimana itu membantu keluarga memahami makna yang lebih dalam di balik perilaku dan interaksi mereka. Kemudian masuk ke asumsi dasar. Asumsi dasar ini melandasi pendekatan SIFT. Yang pertama itu ada setiap keluarga itu memiliki sebuah potensi yang tumbuh dan berkembang. SIFT itu tidak memandang disfungsi keluarga itu sebagai sebuah kegagalan. Justru sebaliknya, masalah yang muncul itu dianggap atau dilihat sebagai sinyal bahwa keluarga itu sedang membutuhkan perubahan dan pertumbuhan. Jadi masalah itu bukan sebuah akhir, melainkan sebuah peluang. Yang kedua itu ada setiap individu itu memiliki kebebasan untuk memilih arah hidupnya sendiri. Meskipun pengalaman dalam keluarga asalnya itu sangat berpengaruh, tetapi setiap orang itu tetap mampu berkembang melalui hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya itu SIFT sangat menekankan keseimbangan antara identitas pribadi dan keutuhan keluarga. Artinya, setiap orang itu boleh dan harus menjadi dirinya sendiri, namun tetap menjaga hubungan yang saling mendukung dengan anggota keluarga lainnya. Keluarga itu dipandang sebagai lingkungan utama tempat individu bisa berkembang dan mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya itu kehidupan memang kompleks dan penuh tantangan. Namun SIFT itu percaya bahwa meskipun fakta dan peristiwa tidak bisa diubah, tapi cara kita memaknai dan menyikapi peristiwa tersebut bisa berubah. Kegagalan bisa dipandang bukan sebagai suatu hal yang memalukan, melainkan sebagai sarana pembelajaran yang mendorong sebuah perkembangan atau tumbuh dari seorang. Kemudian yang terakhir itu dalam proses konseling, keluarga adalah pihak yang bertanggung jawab atas pilihan dan keputusan dalam hidupnya.
konselor di sini itu bukan menjadi hakim atau pengambil keputusan, melainkan konselor hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu keluarga itu menemukan makna baru, memahami pengalaman emosionalnya, dan menemukan solusinya sendiri. Jadi, bisa disimpulkan, secara keseluruhan, SEFT itu mengajak keluarga untuk merasakan, merefleksikan, dan memaknai ulang pengalaman hidup mereka melalui proses emosional yang nyata. Pendekatan ini unik karena melihat keluarga bukan dari sisi masalahnya saja, melainkan dari potensi dan kekuatan yang dimiliki dari setiap anggota keluarga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ardiansah, NIM 2121. Saya di sini akan menjelaskan tentang tahapan proses konseling simbolik eksperiental family therapy. Menurut Whittaker, terdapat 4 tahap dalam melaksanakan SEFT. Yang pertama, Battle of Structure. Tahap Battle for Structure dimulai sejak kontak pertama dengan keluarga, bahkan sejak panggilan telepon untuk membuat janji konseling. Pada tahap ini, proses konselor berperan sebagai agen aktif yang bertanggung jawab dalam menetapkan dan mengarahkan proses konseling. Konselor harus membangun struktur konseling ketika memulai bergabung dengan keluarga. Selain itu, konselor harus menyadari pengalaman dan respon pribadinya selama sesi konseling berlangsung. Dalam tahap ini, konselor juga bertindak sebagai seorang investigator yang berupaya memahami permasalahan keluarga secara menyeluruh. Yang kedua, Battle for Initiative. Pada tahap Battle for Initiative, konselor mulai mengalihkan langsung tanggung jawab proses konseling kepada keluarga. Tujuannya adalah mendorong keluarga untuk mengambil alih pengalaman dan tanggung jawab mereka sendiri. Untuk membantu proses tersebut, konselor dapat menggunakan berbagai teknik seperti bermain dan humor. Yang ketiga, Trial of Labor. Pada tahap Trial of Labor, konselor mendorong keluarga untuk membahas penderitaan di balik rasa sakit yang mereka alami. Fokus utama tahap ini adalah membantu setiap anggota keluarga memahami makna dari rasa sakit yang mereka rasakan. Dalam prosesnya, konselor menggunakan makna ganda dan kebingungan terapeutik untuk membantu keluarganya mengeksplorasi pengalaman emosional yang mendalam. Sebagai contoh, dalam keluarga yang mengalami kehilangan ayah secara mendadak, anggota keluarganya mungkin hanya berfokus pada rasa sakit akibat kematian dan kehilangan tersebut. Namun, melalui proses konseling, konselor membantu keluarga memahami berbagai bentuk penderitaan yang muncul akibat kehilangan itu. Kemudian yang terakhir, termination. Tahap terakhir adalah termination. Pada fase ini, konselor mulai melepaskan keterlibatannya dengan keluarga dan memanfaatkan pengalaman yang telah diperoleh selama proses konseling untuk membantu keluarga menemukan makna yang lebih mendalam. Konselor mendorong keluarga agar mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting mengenai diri mereka sendiri maupun sistem keluarga yang mereka jalani. Dalam tahap terminasi, konselor dapat menggunakan berbagai teknik seperti bermain, humor, ironi, dan deviation amplification yang menekankan spontanitas serta unsur aboriginitas. Teknik tersebut membantu keluarga menjadi lebih fleksibel, terbuka terhadap perubahan, dan mampu beradaptasi dengan situasi baru. Pada akhirnya, keluarga diharapkan mampu menerima ambiguitas sebagai bagian dari kehidupan, karena tidak ada sesuatu yang benar-benar pasti, baik dalam kehidupan maupun dalam proses konseling. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari setelah dijelaskan mengenai tahapan proses konseling, selanjutnya saya, Najla Paula siswa Yuswa, akan menjelaskan tentang
dalam proses konseling. Nah, artinya konselor itu membantu konseli memahami dirinya, mengenali masalah yang dihadapinya, dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar mampu menemukan solusinya itu secara mandiri. Nah, dalam pendekatan simbolik eksperiental, konselor itu tidak langsung memberikan jawaban atau menyelesaikan masalah si konselingnya. Sebaliknya, konselor akan membantu membangun komunikasi yang baik dalam keluarga sehingga setiap anggota keluarga itu dapat saling memahami. Nah, selain itu, konselor juga menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar konseli merasa bebas menyampaikan pikiran dan pengerasaannya. Menurut Carl Rogers, konselor itu memiliki dua peran yang penting. Nah, yang pertama sebagai fasilitator dan yang kedua sebagai reflektor. Sebagai fasilitator, konselor itu menciptakan kondisi yang mendukung proses konseling. Nah, sedangkan yang kedua yaitu reflektor, itu konselor membantu si konseli memahami kembali perasaan dan pengalaman yang telah mereka sampaikan. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai fungsi konselor. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dea Rahayu Oktaviani. Baik, di sini saya akan membahas tentang fungsi konselor dalam bimbingan dan konseling. Secara umum, terdapat 6 fungsi yang diemban oleh seorang konselor. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ini, jadi sebelum konselor memberikan layanan apapun kepada seorang konseli, ia harus terlebih dahulu memahami 3 hal. Yang pertama, siapa konselingnya. Yang kedua, apa masalah yang dihadapi, termasuk jenis dan tingkat keparahannya, serta bagaimana lingkungan yang melingkup kehidupan konseli tersebut. Pemahaman ini itu menjadi sebuah fondasi dari semua layanan BK yang telah diberikan oleh konselor kepada konseli. Yang B, yang kedua, itu adalah fungsi pencegahan. Di sini konselor itu tidak menunggu masalah terjadi, tetapi secara aktif mengantisipasi agar masalah tidak sampai dialami oleh konseli. Caranya itu melalui layanan orientasi, penyampaian informasi, maupun bimbingan kelompok. Contoh nyatanya adalah memberikan pemahaman kepada siswa tentang bahaya narkoba, pergaulan bebas, atau resiko putus sekolah. Yang ketiga, itu adalah fungsi pengembangan. Ini adalah fungsi yang paling proaktif, yaitu konselor itu berusaha menciptakan lingkungan yang belajar yang kondusif agar konseli itu bisa berkembang secara optimal. Nah, dalam menjalankan fungsi ini, konselor itu tidak bekerja sendiri, tapi ia berkolaborasi dengan guru dan tenaga pendidik lainnya. Teknik ini itu bisa digunakan antara lain diskusi kelompok, brainstorming, homeroom, hingga kunjungan lapangan. Fungsi yang keempat adalah fungsi pengetasan, yaitu yang bersifat kuratif. Jika pencegahan gagal dan masalah sudah terjadi, maka konselor itu akan berperan membantu konseli keluar dari konflik atau keluar dari kondisi bermasalah tersebut. Yang penting dipahami di sini adalah bahwa setiap masalah itu bersifat unik atau tidak bisa disamaratakan penanganannya. Konselor itu bisa memberikan layanan secara individu maupun melalui konseling kelompok. Fungsi yang kelima itu adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini itu bertujuan untuk menjaga dan terus mengembangkan potensi positif yang sudah dimiliki oleh konseli, seperti kecerdasan, bakat, minat, cita-cita, hingga hubungan sosialnya. Jadi, konselor itu tidak bisa menjalankan fungsi ini sendirian. Ini perlu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, kepala sekolah, dan juga orang tua konseli. Fungsi ini itu juga sangat berkaitan erat dengan ketiga fungsi sebelumnya. Lalu yang keenam itu adalah fungsi advokasi. Nah, fungsi ini itu adalah paling jarang dibahas,
Tetapi fungsi advokasi ini juga sangatlah penting. Konselor itu berperan sebagai pelindung dan pembela hak-hak pendidikan siswa. Jika ada siswa yang mendapatkan perlakuan tidak adil atau hak pendidikannya terabaikan, konselor itu wajib mengambil tindak atau langkah untuk membela dan memperjuangkan hak tersebut. Jadi dari keenam fungsi ini, pemahaman, pencegahan, pengembangan, pengentasan, pemeliharaan, dan advokasi, itu semuanya saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Itulah mengapa peran seorang konselor itu sangat vital dalam dunia pendidikan. Bukan sekedar menangani siswa bermasalah, tetapi juga membangun, melindungi, dan mengembangkan potensi setiap konseli. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Baik, saya Lintang Aprilia Saputri akan melanjutkan materi tentang teknik konseling Symbolic Experiential Family Therapy atau SEF. SEF merupakan salah satu pendekatan dalam konseling keluarga yang dikembangkan untuk membantu anggota keluarga memahami hubungan, perasaan, dan pengalaman yang mereka alami. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap perilaku dan interaksi dalam keluarga memiliki makna simbolik yang dapat menggambarkan kondisi emosional anggota keluarga. Oleh karena itu, SEF membantu anggota keluarga mengekspresikan perasaan yang selama ini mungkin sulit diungkapkan secara langsung sehingga tercipta komunikasi yang lebih terbuka dan harmonis. Dalam proses konseling, SEF tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada pengalaman emosional yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Dengan memahami perasaan satu sama lain, anggota keluarga dapat membangun hubungan yang lebih dekat, saling menghargai, dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai permasalahan keluarga. Terdapat dua teknik utama dalam SEF. Pertama, family sculpting. Family sculpting adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar anggota keluarga secara simbolik. Dalam teknik ini, anggota keluarga diminta mengatur posisi dirinya dan anggota keluarga lainnya sesuai dengan bagaimana mereka memandang hubungan yang sedang terjadi. Misalnya, anggota keluarga yang merasa dekat akan ditempatkan berdekatan, sedangkan yang merasa jauh secara emosional akan ditempatkan lebih jauh. Melalui teknik ini, anggota keluarga dapat melihat dan memahami pola hubungan yang selama ini terjadi, sehingga komunikasi yang terdapat dapat mulai terbuka dan perasaan yang selama ini pendam dapat lebih mudah diungkapkan. Kedua, psikodrama. Psikodrama merupakan teknik bermain peran yang digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman dan perasaan anggota keluarga. Setiap anggota dapat memerankan dirinya sendiri atau anggota keluarga lainnya dalam situasi tertentu. Dengan cara ini, mereka dapat mengungkapkan perasaan, konflik, dan kebutuhan yang sulit disampaikan secara langsung. Selain itu, teknik ini membantu anggota keluarga memahami sudut pandang orang lain sehingga dapat meningkatkan empati, mengurangi kesalahpahaman, dan mempererat hubungan dalam keluarga. Nah, baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan tentang teknik simbolik. Nah, teknik simbolik ini digunakan konselor untuk memahami cara keluarga memaknai pengalaman mereka. Konselor tidak langsung memberikan solusi, tetapi juga membantu keluarga melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, sehingga mereka dapat menemukan makna dan pilihan baru dalam menyelesaikan konflik. Nah, dari sini, konselor harus memahami dunia simbolik keluarga, lalu melihat masalah dari sudut pandang keluarga, lalu membantu keluarga menemukan makna baru dengan menggunakan 3 jenis bahasa, yaitu bahasa rasa sakit dan ketidakmampuan, lalu bahasa eferensi, lalu menggunakan bahasa pilihan. Nah, itu yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Nah, yang kedua ada teknik pendekatan. Nah, teknik pendekatan ini terjadi ketika keluarga belajar melalui pengalaman selama sesi konseling. Konselor menciptakan suasana yang nyaman, aktif berinteraksi dengan keluarga, serta mengamati pola hubungan mereka agar keluarga dapat berkembang dan menemukan cara yang lebih sehat dalam berinteraksi, yang mana tujuan utamanya adalah pendekatan SEF atau terjadi melalui pengalaman selama konseling. Konselor menjadikan bagian dari proses keluarga
lalu membangun suasana yang hangat dan terbuka. Itu teman-teman yang saya dapat jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Christine Danila, NIM 011. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan Symbolic Experiential Family Therapy atau SEF. Yang pertama yaitu tentang kelebihan. Yang pertama, fokus pertumbuhan pribadi. Nah, berfokus pada pertumbuhan pribadi dan pengalaman simbolik. Nah, tujuannya itu untuk memperkaya, memperkuat, dan mengubah alur antara simbolik keluarga. Yang kedua yaitu mengungkapkan emosi mendalam. Nah, dengan adanya hubungan emosional antara keluarga, ini bisa tercipta suasana yang nyaman dan saling percaya. Yang ketiga yaitu cocok untuk keluarga traumatik. Nah, ini diungkapkan untuk emosi yang mendalam dan menikmati percakapan yang dinyatakan tidak mungkin terjadi. Nah, keempat yaitu mengakses rahasia keluarga. Nah, ini seperti apa saja dalam terapi konselor digabungkan dengan yang tak terkatakan menjadi topik terlarang atau rahasia. Nah, ini bisa melumpuhkan fungsi keluarga, kayak saling diam kayak gitu. Terus yang kelima yaitu teknik berbeda dari yang lain. Nah, teknik ini menggunakan candaan agar konseli bisa paham apa makna, agar konseli sadar akan tanggung jawabnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan SEF. Yang pertama yaitu tidak nyaman pada awalnya. Kenapa tidak nyaman? Karena kita kan belum saling mengenal, terus keluarga isi hatinya itu terpendam. Terus yang kedua yaitu sulit untuk konselor pemula. Nah, kenapa? Karena kita mendampingi saat emosi dan luka yang muncul. Nah, kita dibutuhkan empati dan hubungan terapeutik yang kuat agar konseli percaya. Yang ketiga yaitu toleransi kecemasan tinggi. Nah, ketenangan seorang konselor itu menjadi penyangga emosional bagi keluarga saat mereka menghadapi konflik. Yang keempat yaitu bergabung pada kepribadian, menggunakan kualitas kepribadiannya sendiri seperti ketenangan, kebahagiaan, kehangatan, keberanian, terus spontanitas dan empati untuk membangun hubungan. Terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan dari semua materi yang sudah dipresentasikan oleh teman saya. Kesimpulannya yaitu Symbolic Experiential Family Therapy yang disebut dengan SEF itu merupakan pendekatan terapi keluarga yang berlandaskan teori humanistik dan berfokus pada pengalaman emosional, kreativitas, spontanitas, serta penggunaan simbol dalam proses konseling. Nah, pendekatan ini juga bertujuan untuk memperkaya, memperluas, dan mengubah dunia simbolik keluarga sehingga anggota keluarga dapat memahami diri sendiri, memaknai pengalaman hidup secara lebih positif atau lebih baik, serta membangun hubungan yang lebih sehat. Dan SEF didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu dan keluarga memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang secara lebih baik, serta permasalahan yang muncul dalam keluarga dapat menjadi kesempatan untuk mencapai perubahan yang lebih baik lagi atau perubahan dari yang sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mewakili kelompok 2 mengucapkan mohon maaf kurang lebihnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih.